bagaimana awal berdirinya PAC IPNU PPNU di Ampel Gading ini dan kapan? Ini tidak lepas dari militansi para pejuang IPNU IPPNU di Ampel Gading. Nah, Makesta pertama kali di Ampel Gading itu pada tanggal 2 Desember 2018. Karena di setiap daerah itu pasti memiliki cerita masing-masing yang unik-unik gitu. Nah, ini contohnya. Produk kita ini. Oke. Ini IPKOBU. IPNU dan IPPNU Kopi Bubuk. Kemudian untuk digitalisasi organisasi kita juga sudah ada beberapa platform yang bisa kita kelola. Adanya sosialisasi terkait cara berorganisasi, cara menata administrasi, cara membuat program yang baik seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan kita di seluruh penjuru Nusantara, khususnya bagi kalian para pejuang IPNU PPNU di wilayah lereng Semeru. Wah, apa kabarnya nih di hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di IP Podcast Ampel Gading bersama saya Rekanita Azharun Nabila Ismaida atau bisa dipanggil Rekanita Nabila. Oke, kita sekarang bersama Nahkoda PAC IPNU Ampel Gading yaitu rekan Virjian Aga Mangala. Sebelum itu kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum rekan. Waalaikumsalam Rekanita Nabila. Alhamdulillah. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Rekanita Nabila sehat? Alhamdulillah sehat sekali. Iya. Langsung saja nih rekan. Kita akan membahas podcast dengan judul Jejak Langkah Sang Perintis Babat Alas Ampel Gading. Langsung nih ke pertanyaan yang pertama. Nah, kan masih banyak nih anggota baru atau bahkan orang-orang di sekitar kita itu yang belum tahu bagaimana awal berdirinya PAC IPNU PPNU di Ampel Gading ini dan kapan gitu. Oke, kita pertanyaan yang pertama adalah kapan berdirinya PAC IPNU PPNU Ampel Gading ini? Oke, langsung. Oke, terima kasih. Jadi berbicara tentang sejarah ya ini. Ini tidak lepas dari militansi para pejuang IPNU IPPNU di Ampel Gading. Langsung saja. Jadi saya akan sedikit bercerita terkait berdirinya PAC IPNU dan IPPNU di Kecamatan Ampel Gading ini. Dulu itu dipromotori oleh rekan Zainul dan juga rekanita Ula. Iya. Nah, rekan Zainul sama rekanita Ula ini dulu langsung diamanai oleh pimpinan cabang untuk membentuk IPNU dan IPPNU di Kecamatan Ampel Gading. Kebetulan beliau berduanya itu berdomisili di Desa Tirtomoyo. Nah, strategi beliau berdua yang saya tangkap dari kacamata saya itu menembusi para guru ngaji. Oh gitu. Jadi berawal dari kumpul-kumpul kecil di desa, kemudian juga santri-santri yang ada di TPG melalui guru ngaji. Nah, itu minta delegasi untuk bisa mendelegasikan santri, khususnya yang besar-besar, terutama di usia pelajar, SMP, SMA waktu itu untuk ikut IPNU PPNU. Nah, untuk kumpul pertama itu langsung pada waktu itu saya masih kelas 1 SMK kalau tidak salah, itu langsung ikut Makesta. Nah, Makesta pertama kali di Ampel Gading itu pada tanggal 2 Desember 2018. Nah, itu sekitar 44 anak laki-laki dan juga perempuan itu mengikuti kegiatan Makesta. Pada waktu itu 1 hari penuh mengikuti kegiatan Makesta dengan beberapa materi. Nah, setelah itu diakhiri dengan terpilihnya ketua PAC IPNU dan IPPNU Kecamatan Ampel Gading, yaitu rekan Zainul dan juga rekanita Ula selaku mandataris. Kemudian
pada bulan Februari Iya. itu kita sudah mendapat legitimasi, artinya sudah legal. Kita bulan 2 Februari tahun 2019, tepatnya tanggal 6 Februari, itu PAC, IPNU, dan IPPNU Kecamatan Ampel Gading resmi dilantik. Nah, resmi dilantik pada bulan Februari, tanggal 6 tahun 2019. Tujuan utamanya yaitu untuk mewadahi para pelajar NU di seluruh wilayah Kecamatan Ampel Gading untuk bisa belajar berorganisasi. Sehingga dari situ terbentuklah kepengurusan PAC, IPNU, dan IPPNU di Kecamatan Ampel Gading. Seperti itu. Wah, keren sekali ya. Wah, ini nih yang menjadi khas dari PNI PPNU di seluruh Indonesia, karena di setiap daerah itu pasti memiliki cerita masing-masing yang unik-unik gitu. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh rekan Ogam. Oke, kalau boleh tahu nih, kalau rekan Ogam ini periode yang keberapa nih dari mulai berdirinya sampai sekarang ini, berarti hitungannya berapa? Ya, kalau saya saat ini mulai dari awal itu sebagai Ketua PAC IPNU sudah di periode yang ketiga. Oh, yang ketiga. Jadi yang pertama itu tadi rekan Zainul Iya. dan juga rekanita Ula. Beliau berdua dari Desa Tirtomoyo. Kemudian waktu itu sebenarnya masa kepengurusannya itu karena mungkin yang pertama ya Bapak alas ya. Jadi perlu waktu juga. Jadi sempat ada lebih dari satu periode, yaitu eh, satu kepengurusan atau 2 tahun plus 1 tahun, di mana 1 tahun itu masih masa transisi untuk mencari di periode selanjutnya yang melanjutkan siapa. Kemudian alhasil konferensinya waktu itu tahun 2022. 2022 itu diamanahkan ke rekan Revizal dan juga rekanita Muti. Nah, rekan Revizal ini dari Desa Tirtomarto dan rekanita Muti ini dari Desa Lebakharjo. Nah, beliau berdualah yang berada di periode yang kedua. Nah, kemudian beralih ke saya di tahun 2024, itu saat ini saya dan juga rekanita Lintang. Sehingga sampai saat ini PAC, IPNU, dan IPPNU Ampel Gading itu ada di periode yang ketiga, seperti itu. Oke, berarti masih terhitung muda ya, masih di Ya, periode yang ketiga. Nah, kalau menurut pandangan dari rekan Ogam nih, dari setiap periode itu tadi kan ada ciri khasnya. Nah, warna atau titik fokusnya dari setiap periode itu seperti apa? ya. Jadi memang eh, saya membaca dari sudut pandang saya, itu setiap kepengurusan atau setiap periode itu memiliki fokus-fokus tertentu atau masing-masing. Nah, untuk fokus yang menjadi fokus utama di periode yang pertama itu memang eh, penataan dan juga kaderisasi yang diperkuat. Jadi intinya itu mencari massa atau mencari orang atau mencari anak terlebih dahulu diperbanyak, sehingga SDM yang akan didapat itu minimal ada banyak dulu. Nah, kaderisasi di periode yang pertama itu cukup baik karena di periode yang pertama itu sudah ada beberapa ranting, terutama di ranting Lebakharjo dan juga ranting Tirtomarto, dan juga beberapa pengurus yang berada di desa yang lain, seperti itu. Kalau di periode yang kedua ini sudah menjangkau ke administrasi. Nah, sehingga legitimasi atau eh, legalitas dari kepengurusan tiap ranting ini sudah mulai diurus, sudah mulai ditata,
Sehingga beberapa ranting atau beberapa desa yang ada IPNU dan IPPNU-nya ini sudah mulai ada SK-nya atau SP, surat pengesahan, yang terbit dari pimpinan cabang. Nah, di periode yang ketiga ini, kami juga memiliki fokus utama, yaitu tentang digitalisasi organisasi dan juga inovasi terkait kemandirian organisasi. Karena mengingat dari periode yang sebelumnya, sepertinya kalau kita hanya mengandalkan sumbangsih dari pengurus ataupun meminta kepada Banom yang lain atau pengurus NU yang lain, ini kita terkesan kurang mandiri. Nah, sehingga di sini inovasi kami di periode yang ketiga ini salah satunya yaitu membuat ekonomi kreatif. Nah, ini contohnya produk kita ini. Ini IPKOBU, ini IPNU dan IPPNU Kopi Bubuk. Nah, ini salah satu produk kita ini di periode yang sekarang. Ini yang launching beberapa bulan kemarin dan juga sudah habis terjual di beberapa wilayah. Dan juga kemarin itu kita juga sempat mencanangkan ekonomi kreatif juga di produk teh Juno. Kemarin yang tahu di postingan Instagram kita, itu kita melaunching teh Juno waktu pelantikan, bahkan itu sudah terfikirkan. Nah, sehingga kita walaupun sedikit itu ada pemasukan untuk kas, sehingga kegiatan rutinan, kumpul-kumpul, bahkan kegiatan kaderisasi yang lain itu walaupun sedikit bisa tercover dari kemandirian ekonomi kreatif organisasi gitu. Kemudian untuk digitalisasi organisasi kita juga sudah ada beberapa platform yang bisa kita kelola di media teman-teman. Itu ada blog juga untuk pengembangan berita, informasi berita. Kemudian kita juga membuat website, landing page. Nah, itu berbasis Canva yang walaupun sederhana itu bisa istilahnya itu kita mengarsip dokumen, mengakses dokumen itu lebih mudah gitu. Sehingga untuk periode ke depan memudahkan untuk bisa melanjutkan estafet di organisasi ini. Nah, seperti itu. Itu untuk fokus kita di periode yang ketiga ini. Sebenarnya ada beberapa juga terkait kaderisasi, itu kita juga berusaha membentuk ranting atau pimpinan komisariat di sekolah Ma'arif khususnya yang belum terbentuk. Alhamdulillah kita kemarin nambah satu juga di pimpinan komisariat IPNU dan IPPNU MTS Al-Azhar di Desa Sidorenggo. Nah, mungkin itu juga ada beberapa di bidang-bidang yang lain, termasuk olahraga, termasuk seni budaya itu tadi. Nah, bahkan kita kemarin di konferensinya pimpinan cabang, itu kita juga sudah mendapat akreditasi A dan juga klasterisasi 1. Itu masuk juga di nominasi organisasi terprogresif dan juga media terprogresif, sehingga dalam penilaian pimpinan cabang itu kita sudah dilihat secara baik untuk perkembangan dari periode sebelumnya ke periode selanjutnya. Seperti itu. Wah, keren sekali ya. Jadi memang di setiap periode itu pasti memiliki warna yang beragam, yang memiliki ciri khas masing-masing. Dan seperti yang di periode yang ketiga ini, mereka lebih fokus ke digitalisasi organisasi dan kreativitas ekonomi organisasi seperti IPKOBU dan Teh Juno. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang selanjutnya, yakni mengenai harapan nih. Kalau dari rekan Ogam selaku Ketua Nahkoda dari PAC Ibnu Ampel Gading, apa sih harapan untuk
PAC IPNU PPNU ini untuk kedepannya lebih-lebihnya ke anggota dan dari komisariat ataupun ranting. Ya, jadi untuk harapan kami itu inginnya semua pelajar di wilayah Kecamatan Ampel Gading, khususnya di naungan Nahdlatul Ulama atau di lembaga Ma'arif, itu harapannya bisa terjaring semua masuk ke dalam IPNU dan IPPNU. Karena kita di IPNU dan IPPNU ini bukan hanya belajar berorganisasi saja, tapi juga belajar mengembangkan bakat dan minat kita. Sehingga potensi yang kita miliki itu nantinya bisa terangkat, bisa berkembang melalui IPNU dan IPPNU. Nah, untuk di kepengurusan selanjutnya, saya juga memiliki harapan agar untuk perawatan kader, ini yang penting, ini lebih intensif lagi, lebih mendekat lagi. Karena menurut evaluasi kami, ini kita juga perlu pendekatan lebih dalam lagi ke pimpinan ranting maupun ke pimpinan komisariat. Karena kalau tidak melakukan pendekatan lebih mendalam, itu takutnya IPNU dan IPPNU di tingkat bawah, di tingkat ranting maupun komisariat, itu akan vakum. Karena banyak juga beberapa contoh di wilayah kita atau di wilayah yang lain yang sesuai hasil evaluasi teman-teman itu banyak yang vakum di kegiatan maupun di kepengurusan. Bahkan sudah ada legitimasi, sudah ada legalitas, akan tetapi kurang mampu berjalan mandiri. Nah, karena kita juga sebagai pengurus PAC ini perlu menekankan adanya sosialisasi terkait cara berorganisasi, cara menata administrasi, cara membuat program yang baik seperti apa, yang tepat sasaran seperti apa. Sehingga apa yang kita punya di PAC ini bisa kita keluarkan semua, bisa kita florkan semua ke dalam pimpinan ranting atau pimpinan komisariat. Sehingga pimpinan komisariat atau pimpinan ranting juga mampu untuk melaksanakan kegiatan mandiri. Alhamdulillah di kita juga beberapa waktu yang lalu sudah ada yang berinisiatif dari pimpinan ranting atau pimpinan komisariat untuk mengadakan kegiatan kumpulan rutin, untuk mengadakan kegiatan istighosa, ngaji. Nah, bahkan di tingkat PAC sendiri itu kita juga sebenarnya perlu melakukan pendekatan-pendekatan kepada pengurus-pengurus yang sekiranya belum mampu untuk aktif. Nah, karena pengurus yang belum aktif itu kadang merasa juga dirinya itu kurang didekati, terutama didekati oleh pengurus-pengurus yang biasanya itu sangat aktif banget gitu di PAC. Sehingga pengurus-pengurus yang sedikit kurang aktif ini merasa minder atau sungkan atau izin bahkan kalau ingin kumpul-kumpul di PAC atau waktu rutinan karena dirinya biasanya itu, saya itu tidak pernah kumpul di PAC itu. Sekarang ada kegiatan besar seperti contoh pelantikan, konferensi atau Makesta, Lakmut.
mau mendekat atau mau ngetok ya istilahnya, itu izin gitu, malu gitu ya. Sehingga kita di pengurus anak cabang pun juga harus melihat itu. Nah, kader-kader kita yang, eee, izin atau malu untuk bersosialisasi kembali bersama kita-kita. Sehingga kalau kita sudah melakukan pendekatan lebih mendalam, lebih intensif lagi, harapannya, pimpinan ranting maupun pimpinan komisariat ini bisa untuk melakukan kegiatan mandiri, melakukan, eee, program kerja sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga dapat mengembangkan, sehingga dapat memajukan pimpinan rantingnya dan juga pimpinan komisariatnya masing-masing. Sehingga kaderisasi terus akan berjalan. Nah, seperti itu harapan kami di PAC. Oke, wah, ini harapannya cukup besar sekali ya mengenai kader, kemudian potensi-potensi dari teman-teman, kemudian rekan-rekan kita yang mungkin belum bergabung di organisasi tercinta kita bisa bergabung bersama kita untuk meningkatkan potensi dan terus berjuang di Nahdlatul Ulama. Oke, mungkin bisa dicukupkan di situ dulu ya untuk podcast kita di kali ini. Dan jangan lupa kita jangan pernah lelah untuk berproses karena berkah itu tidak akan salah alamat. Dan juga kepada rekan Ogam kami ucapkan terima kasih Ya, sudah sama-sama. meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu kepada kita yang insya Allah sangat bermanfaat sekali untuk keberlanjutan PAC Ibnu IPPNU di Ampel Gading ini. Ya. Oke, mungkin kita cukupkan dulu ya rekan Ya, Ogam. Terima terima kasih kasih. atas waktunya. Kita cukupkan dulu ya rekan-rekan kita. Sampai berjumpa di podcast-podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.